Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik dan sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang simulasi jaringan komputer, di mana simulasi itu menggunakan Cisco paket tracer. Oke, untuk lebih jelasnya kita membahas apa itu Cisco paket tracer. Cisco paket tracer merupakan salah satu media yang dapat mensimulasikan cara kerja dari suatu jaringan berdasarkan topologi dan konfigurasinya. Paket tracer ini adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Cisco sendiri merupakan alat ya atau produk dari suatu komponen-komponen di jaringan yang kita kenal. Tetapi dia juga merupakan perusahaan yang menciptakan serta mengembangkan alat untuk membuat jaringan komputer itu sendiri. Untuk tampilan dari Cisco Packet Tracer akan terlihat seperti di layar ini. Dia menggunakan Cisco Packet Tracer versinya 6.2 for Windows Student Version. Berikutnya adalah bagaimana menginstal Cisco Packet Tracer 6.2. Ya, tentu saja kita siapkan drivernya terlebih dahulu. Kalau sudah ada, di double klik atau klik dua kali pada driver yang sudah disiapkan. Selanjutnya, klik yes untuk izin instalasi pada sistem komputer yang kita gunakan. Berikutnya, klik next. Ini pada jendela selamat datang Cisco dari paket tracer. Berikutnya, pilih uh, I accept I accept the agreement. Setelah itu, ini di sini ya, I accept the agreement. Pastikan di sebelah sini yang ada di selanjutnya diklik untuk next ya, klik next. Selanjutnya adalah klik next. Selanjutnya klik 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 next ya. Oke, klik next. Selanjutnya pilih next untuk luas instalasi. Selanjutnya klik next lagi untuk menu dari folder yang akan kita instalasikan. Berikutnya pilih create desktop icon agar nanti setelah terinstall akan muncul di desktop kita. Lanjutnya klik install untuk proses instalasi. Selanjutnya akan berproses penginstalan tersebut, tunggu sampai selesai penginstalan tersebut. Kalau sudah selesai akan tampil jendela yaitu finish, klik finish. Dengan demikian instalasi dari Cisco Packet Tracer 6.2 selesai. Berhasil menginstal untuk Cisco Packet Tracer, berikut ini fitur-fitur yang ada di Cisco Packet Tracer. Yang pertama disebut dengan menu bar, berada di sebelah atas, di bawahnya ada namanya toolbar, selanjutnya di bawah ada mode, itu bisa mode logical maupun fisikal. Terus berikutnya ada workspace yang putih tengah. Selanjutnya sebelah kanannya ada command toolbar. Berikutnya ada real and simulasi bar, ini mode juga. Berikutnya ada properties. Berikutnya sebelah kiri bawah itu disebut dengan network component box. Untuk lebih jelas fungsinya dan apa itu fitur-fitur tersebut, mari kita cermati berikut. Yang pertama disebut dengan menu bar. Menu bar ini berisi menu-menu yang tersedia seperti file, edit, option, view, tool, extension, dan hide. Jadi masing-masing menu ini mempunyai submenu layaknya untuk aplikasi seperti Microsoft Word, Microsoft Excel, dan lainnya. Selanjutnya, toolbar. Toolbar ini menyediakan ikon-ikon shortcut ke perintah menu file dan edit. Apa saja yang ada di toolbar? Kita bisa mengetahui di situ ada namanya new, yaitu untuk membuat file baru. Terus di sebelah kanannya ada open untuk membuka file packet tracer. Di sebelah kanannya ada save untuk menyimpan packet tracer yang telah dibuat. Selanjutnya ada print, mencetak hasil paket tracernya. Sebelah kanannya lagi disebut dengan copy untuk mengcopy seleksi. Berikutnya di sebelah kanannya paste, yaitu menempelkan hasil copy.
Terus ada undo untuk membatalkan perintah, ada redo membatalkan undo. Terus berikutnya ada zoom in memperbesar tampilan layar kerjanya atau workspace-nya. Ada juga zoom reset, mereset layar kerja yang telah di zoom in atau di zoom out. Dan sebelah kanannya ada zoom out, yaitu memperkecil tampilan layar. Dan terakhir disebut dengan drawing palette untuk menggambar bentuk garis, persegi, bujur sangkar, dan atau lingkaran. Fitur berikutnya disebut dengan workspace. Workspace ini merupakan daerah di mana pengguna akan membuat jaringannya, menonton simulasi, melihat berbagai jenis informasi dan statistik. Di situ akan ditampilkan topologi atau device-device yang ada di dalam jaringan tersebut. Sedangkan berikutnya yang keempat disebut common toolbar. Common toolbar ini merupakan kumpulan tombol navigasi yang dapat digunakan untuk memberikan perintah yang disediakan. Apa saja tombol-tombol navigasi yang ada di common toolbar? Yang pertama disebut select. Ini kegunaannya untuk menyeleksi objek yang ada di workspace ya. Kita bisa menggesernya dengan menggunakan select ini atau memilih. Yang berikutnya ada place note. Kegunaannya untuk membuat sebuah keterangan atau menuliskan sebuah keterangan device terkait jaringan yang dibangun. Di bawahnya yang tanda silang itu disebut dengan delete atau gunanya untuk menghapus. Sebelah bawahnya seperti apa itu inspect disebut dengan inspect yaitu mengecek konfigurasi pada perangkat. Lanjutnya ada drawing polygon, di mana drawing polygon ini terdiri dari drawing polygon untuk membuat objek bebas, drawing rectangle untuk membuat kotak, drawing ellipse membuat lingkaran, drawing line membuat garis. Di bawahnya ada resize atau mengatur ukuran dari device-nya, bisa untuk membesarkan maupun mengecilkan. Yang berikutnya ada add simple PDO, yang terakhir adalah Edge Complex PDO atau paket di sini ya. Fitur berikutnya adalah mode modical maupun physical. Modical yaitu untuk membuat konsep abstrak, sedangkan physical mensimulasi keadaan device dan kondisi sebenarnya seperti di dunia nyata, seperti komputer, hardware, office desk, serta wilayah-wilayah. Ini modelnya yang physical. Lanjutnya adalah real and simulation bar. Kalau ini posisinya real, kegunaannya real time itu yaitu simulasi jaringan sesuai dengan waktu nyata. Sedangkan simulation, yani kalau kita klik simulation, simulation untuk melihat bagaimana data-data pada jaringan bekerja. Berikutnya, fitur berikutnya adalah network component box. Ini merupakan kotak di mana kita bisa memilih perangkat dan koneksi untuk dimasukkan ke dalam workspace. Jadi nanti paling banyak bekerja di sini ya, di network component box. Network component box dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan device type select box. Device type selection box adalah jenis dari perangkat atau device jaringan yang disediakan. Kita bisa memilih router, bisa memilih hub, switch, bisa memilih and device dan seterusnya di sini di device type selection box. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang tipe selection box, ada beberapa tipe-tipe atau jenis-jenis dari device ini, yaitu di sebelah kanannya, bagian yang kedua dari network component box, yaitu disebut dengan device specific selection box, yaitu kumpulan jenis device dari pemilihan device tipe selection box. Misalkan kita pilih router di sebelah device tipe selection box, maka di sebelah kanan itu akan muncul berbagai macam jenis dari router atau di device specific selection box. Kalau kita memilih di sebelah kiri misalkan hub, maka di sebelah kanan di device selection specific selection box itu akan ditampilkan jenis-jenis dari hub atau kalau memilih suite ya di sebelah kanan akan muncul berbagai macam jenis suite.
Yang kesembilan disebut dengan user create packet windows. Jendela ini mengelola paket pengguna masuk ke dalam jaringan selama skenario simulasi. Setelah kita memahami fitur-fitur secara umum dari Cisco Packet Tracer, berikutnya kita akan memperdalam tentang device tipe selection box. Di sana ada beberapa tipe. Yang pertama disebut dengan router. Kita ketahui router adalah komponen yang digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua atau lebih network pada suatu jaringan yang berbeda atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Ini router, maka dibutuhkan router. Yang kedua ada switch. Switch berfungsi untuk meneruskan paket data saja tanpa melakukan proses routing atau menggabungkan dua jaringan. Namun kita masih dapat memanagenya. Yang berikutnya ada hub. Nah, hub ini mirip dengan switch, namun kita tidak bisa memanage dari jaringan tersebut kalau menggunakan hub. Hub ya. Lanjutnya ada wireless device. Wireless device ini berisi bermacam-macam perangkat wireless. Kita bisa memilih connection misalkan menggunakan wireless di sini. Lanjutnya ada connection. Nah, connection berisi berbagai macam kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Lanjutnya ada end device. End device itu berisi berbagai macam perangkat seperti PC, personal komputer, laptop, server, generik, IP phone, void device, phone, TV, dan lain-lainnya atau komponen akhir dari suatu jaringan, end device. Lanjutnya ada security, ada juga one emulation, dan custom ada device, yaitu perangkat yang dapat kita custom sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Dari tipe selection box ini akan muncul berbagai macam spesifikasi lagi tergantung dari setiap pemilihan tipe. Lalu bagaimana menambahkan device pada workspace atau workspace? Untuk menambahkan device ke area kerja atau workspace, maka perlu langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tentu saja kita pilih di network komponen box. Di network komponen box, pilih salah satu dari sebelah kiri, kotak-kotak sebelah kiri yang ada tulisannya router. Misalkan kita, kalau seperti ini, statusnya adalah yang dipilih router. Setelah router dipilih, berikutnya yang kedua adalah pilih salah satu jenis dari device yang tadi sudah kita pilih, yaitu salah satu jenis router. Nah, jenis router itu berada di sebelah kanan, berbagai macam jenis router. Yang terpilih itu dilambangkan dengan tanda lingkaran yang tengahnya di silang ya. Ini berarti dia sudah dipilih, yaitu 1941 tipe dari router yang dipilih. Setelah itu, baru klik pada area kerja atau workspace, diklik, maka akan muncul router dengan tipe 1941 atau spesifikasi 1941. Itu untuk menambahkan device. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana kalau kita mau menghapus? Tadi menambahkan, sekarang kalau mau menghapus device bagaimana? Langkah-langkahnya untuk menghapus device tentu saja pertama kita pilih di command tool ya, yaitu klik delete yang tanda silang. Berikutnya, klik pada device yang akan kita hapus. Dalam hal ini adalah PC 4. Tinggal diklik pada PC 4, nanti akan terhapus. Pembahasan berikutnya terkait dengan connection pada specific select box ya. Oke, pertama tentu saja kita pilih connection di bagian kiri. Nanti di sebelah kanannya akan ada spesifikasi untuk connection, yaitu ada mulai cross, ada automasi, ada cross, ada strike, dan ada juga untuk yang lain. Di situ berbagai macam connection akan muncul.
Kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara device dalam jaringan. Gunanya untuk menghubungkan jaringan, kabel ini di paket tracer ini ada 3 jenis kabel yang sering digunakan. Apa saja yang sering digunakan? Yang pertama kita sebut dengan kabel straight. Dia menggunakan garis lurus. Gunanya adalah untuk menghubungkan device yang berbeda. Misalnya PC dengan switch, PC dengan hub, switch dengan router, hub dengan router. Ini yang berbeda. Lalu yang kedua adalah jenis kabel cross, yaitu menghubungkan device yang sama disambungkan dengan garis putus-putus. Misalnya ada 2 PC yang akan dihubungkan, maka gunakan cross. 2 seat yang dihubungkan, maka gunakan cross. 2 hub yang dihubungkan, gunakan cross. Switch dengan hub juga dihubungkan dengan cross. Jadi switch dengan hub itu dianggap setingkat ya, atau sama. Terus PC dengan router ini juga dihubungkan dengan cross. Yang ketiga, kabel serial. Kabel serial ini menggabungkan antara router dengan router atau dengan modem. Modem antar modem. Kabel serial dalam hal ini yang digunakan adalah kabel serial DCE atau Data Communication Equipment atau yang disebut dengan RS232. Nah, itu yang sering digunakan untuk paket tracer. Tetapi ketika kita masih bingung menggunakan spesifik kabel tersebut, maka kita bisa dibantu oleh paket tracer menggunakan kabel otomatis, yaitu kabel yang akan menghubungkan dengan benar device-device yang digunakan. Lambangnya seperti pada connection, akan tetapi letaknya di sebelah kanan. Selanjutnya, kita akan membuat jaringan sederhana. Lalu langkahnya apa saja? Contoh jaringan sederhana tentu saja yang pertama adalah pilih device-nya. Yang akan kita buat kali ini yaitu membuat jaringan antar 2 komputer. Lalu cara pertama, cara klik End Device pada bagian Network Device Box. Lalu klik pada logical workspace. Nah, maka komputer atau PC1 ada atau terbentuk. Ulangi lagi langkah 1 untuk mendapatkan device yang kedua. Langkah yang kedua, hubungkan 2 PC tersebut dengan kabel. Karena di sini adalah komputer dengan komputer, maka yang diambil adalah kabel cross. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video ini. Simulasi jaringan komputer sederhana menggunakan Cisco paket tracer. Kali ini kita akan membuat jaringan sederhana yang terdiri dari 2 komputer. Langkahnya, buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Tracer. Nanti selanjutnya adalah menyiapkan device yang dibutuhkan di dalam jaringan sederhana tersebut, yaitu 2 buah komputer atau PC. Setelah terbuka, pastikan untuk mode dari Cisco Packet Tracer-nya ini logical ya, logical. Setelah itu, langkah yang pertama adalah menyiapkan komputer atau meletakkan komputer ke workspace yang ada di tengah ini yang putih. Untuk memunculkan komputer itu, yaitu dengan cara dilihat di pojok bawah, di sini ada kelompok komponen atau network component box. Di network component box ini, komputer itu sebagai end device. Maka pilih dulu end device. Selanjutnya ada spesifikasi device. Nah, di sini berbagai macam untuk end device-nya. Yang kita ambil adalah generic. Klik pada generic. Lanjutkan kursor diletakkan di workspace, terus diklik kiri, akan muncul komponen yang pertama, yaitu PC0. Untuk yang kedua langkahnya sama, karena di sini spesifikasi device-nya sudah end device yang dipilih di device-nya tadi, maka tinggal pilih lagi untuk generic, klik lagi di workspace. Sudah didapatkan 2 komputer dengan nama PC0 dan PC1.
Langkah berikutnya yang kedua untuk membuat jaringan sederhana adalah menghubungkan dua komputer ini dengan menggunakan connection. Connection itu berada di uh, network komponen yang ada di pojok kiri bawah ini. Network komponen boxnya, connection itu lambangnya seperti petir ya. Klik pada lambang icon yang seperti petir, klik akan muncul spesifikasi connectionnya di sebelah kanannya. Karena di sini menghubungkan dua komputer atau device yang sama, perangkat yang sama, maka kabel yang cocok adalah menggunakan tipe crossover. Diklik crossover, lanjutnya klik pada PC 0, pilih fast internet, pilih pada PC 1 fast internet. Dua langkah ini sudah kita lakukan, berarti sudah selesai. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah melakukan konfigurasi masing-masing device. Proses konfigurasi di masing-masing device diperlukan untuk mengaktifkan fungsi dari device tersebut. Proses konfigurasi meliputi pemberian IP address dan subnet mask pada interface-interface device, pada router, pada PC, maupun pada server. Pemberian tabel routing pada router. Pemberian label nama, dan sebagainya. Ada dua model konfigurasi yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan mode Graphic User Interface atau GUI atau config mode dan model CLI atau Command Line Interface atau Command Prompt ya, Command Prompt. Lalu tanda-tanda ketika muncul tanda bulatan merah pada kabel tanda belum dilakukan konfigurasi. Ini tandanya kalau ada merah belum dilakukan konfigurasi. Setelah konfigurasi dilakukan, maka tanda bulatan merah pada kabel yang terhubung dengan device tersebut berubah menjadi hijau. Bagaimana mengkonfigurasi dari jaringan sederhana ini? Contoh konfigurasi yang kita gunakan menggunakan mode GUI ya, atau Graphic User Interface. Yang pertama, langkahnya klik device yang akan dikonfigurasi, pilih menu config, klik interface yang diinginkan, yang keempat isi IP address dan subnet mask-nya. Hal yang sama untuk interface dan device yang lain. Untuk kali ini kita akan mengambil IP address PC 0 yaitu 192.168.1.2. Sedangkan untuk subnet max-nya 255.255.255.250. Untuk PC 1 kita gunakan IP-nya 192.168.1.3. Subnet max-nya sama ya. Setelah proses konfigurasi dilakukan, maka tanda bulatan merah pada kabel yang terhubung dengan device tersebut berubah menjadi harusnya hijau. Ini tergantung dari aplikasi jenis Cisco Brasket tracernya. Untuk lebih lanjutnya kita lihat pemaparan berikut ini. Langkah ketiga dalam membuat jaringan sederhana adalah melakukan konfigurasi masing-masing device. Untuk konfigurasi kali ini kita akan menggunakan GUI ya, atau Graphic User Interface. Caranya, pertama klik pada device pertama atau PC 0, lalu pilih config, pilih interface-nya. Di sini hanya satu ya, interface-nya yaitu Fast Internet. Ketikkan di situ IP konfigurasinya bisa diisi statis atau bisa dinamis atau DHCP. Kita gunakan yang statis dengan mengisi IP address-nya 192.168.1.2. Lalu subnet mask-nya kita klik saja, nanti secara otomatis menunjukkan subnet untuk IP tersebut, yaitu di tipe C 225.225.225.0. Untuk konfigurasi PC 0 sudah selesai, tinggal kita tutup. Lanjutnya konfigurasi di PC 1 atau PC yang kedua, diklik pada
PC 1, berikutnya klik config, pilih fast internet 0, prosesnya sama dengan tadi ya, isikan IP yang berbeda dengan komputer yang pertama 192.168.1. Kalau tadi 2, sekarang kita ganti 3 saja. Lalu subnetnya sama 255.255.255.255.0. Ini untuk konfigurasi dari masing-masing device sudah selesai. Langkah yang terakhir pada jaringan sederhana yaitu testing atau mengetahui apakah jaringan tersebut berfungsi dengan baik tidaknya, tersambung dengan baik tidaknya. Ada dua cara untuk melakukan testing. Yang pertama dengan menggunakan virtual command line pada setiap PC-nya atau kita ketikkan ping nanti di sana. Yang kedua dengan mengirimkan paket yang dapat kita langsung klik pada ikon paket itu dari objek PC 0 ke PC 1 atau sebaliknya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar langkah terakhir dalam membuat jaringan sederhana adalah testing. Tapi sebelum ke testing, kita beri definisi dulu untuk IP-nya. Ini untuk PC 01 itu adalah 1, kita lihat 192.168.1.2 ya. Kita tuliskan di situ biar tidak lupa, menggunakan place note ya. Di place note ini kita tuliskan di sini IP-nya adalah 192.168.1.2. Oke. Untuk yang kedua di PC 1, PC01 kita tuliskan juga IP-nya yaitu 192.168.1.3 tadi ya. Kalau kita ragu bisa klik di sini dulu untuk perpindahan, di select terus pilih PC2. Di sana akan tertuliskan IP-nya ya, IP-nya di config tadi di fast interface ini ya. Di situ bisa kita lihat. Atau kalau hanya mendekati seperti ini nanti juga tertampilkan. Kalau ini kebetulan yang di PC1 dia terpotong karena area rekamnya tidak menyeluruh. Oke, kita sudah tulis untuk IP masing-masing. Testing ini maksudnya bagaimana kita panggil di PC01 untuk PC1-nya alamatnya 1916813 itu harusnya terkonek atau sukses. Begitu juga untuk yang dari PC1 kita bisa memanggil PC0-nya alamatnya dari PC1. Itu testingnya seperti itu prinsipnya. Bagaimana mengerjakannya? Ada dua cara untuk testing. Yang pertama bisa menggunakan ping ya atau menggunakan command prompt. Caranya misalnya kita mau mengecek dari PC 01 maka yang ditulis nanti IP dari PC 1. Oke, kita PC 0, kita klik pada PC 0 terus pilih desktop terus pilih command prompt terus di situ dituliskan ping untuk IP yang PC 1 ya, 192.168.1.3 kan. Kalau setelah diketikkan itu ping dan IP-nya di enter dan muncul replay dari IP 13 ini 9813, di situ ada keterangan send terkirim datanya 4, receiver yang diterima 4, loss-nya yang gagal itu 0 atau 0% kegagalan. Dengan demikian dari PC1 ke PC2 itu sudah terhubung dari sisi testing ini. Bagaimana kalau men-testing dari PC1? Bisa. Berarti kita klik di PC1, nanti yang dituliskan IP dari PC0. Berarti 1.2-nya. Kita klik pada PC1, terus pilih desktop, pilih command prompt, terus dituliskan ping dari PC 01 PC 0 ya 192.168.1.2. Kita enter, klik enter, maka akan tertampil juga untuk IP dari PC 1. Di situ terkirim 4, diterima 4 dan loss-nya itu 0. Artinya sudah terkoneksi dengan baik antara PC 1 dan PC 2. Coba kita
ngecek untuk PC satunya, kita ping untuk PC satu sendiri sendiri 192.168.1. Berapa 3 ya, klik enter. Nah di situ juga terreply bahwa PC yang digunakan itu adalah PC yang ke satu itu tadi ya. Ini berarti dia sudah berhasil untuk konfigurasinya. Langkah yang kedua untuk mengeceknya atau testingnya apa konfigurasi itu berhasil tidaknya, kita bisa dengan mudah dengan bantuan icon yang sudah ada di situ, yaitu menggunakan mengirimkan paket, digambarkan seperti apa perangko ya, itu add simple, klik pada add simple, terus diklik pada PC 0, lanjutnya klik pada PC 1, maka nanti di status bawah sini akan tertulis sukses. Nah, sukses. Nah, jadi berarti dia sukses untuk proses konfigurasinya. Oke, seperti itu. Nah, dia berarti berhasil membuat jaringan sederhana. Demikian untuk pembuatan jaringan sederhana mulai dari depan menampilkan device sampai testingnya selesai. Nah, yang perlu diingat untuk penamaan PC di Cisco paket tracer itu memang diawali dengan 0 ya, PC 0, PC 1. Kalau ada router berarti router 1, router 2 dan seterusnya. Router 0 ya, router 0, router 1 dan seterusnya. Dari 0, ingat dari 0. Dari penjelasan di atas, maka kita bisa menyimpulkan dari beberapa jawaban pertanyaan berikut ini. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Cisco, paket tracer, dan seterusnya. Demikian untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.